天，你还敢回来？不能让陈天走！闭嘴！继续夜夜烧尽钟雷，也不过如此。陈哥，出至顷刻间。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part 79 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Chen Tian dan Ti Xiong yang sedang berada di perjalanan pulang ke Klan Langit. Ti Xiong membuat asumsi kalau Klan Langit berada dalam bahaya pasti karena dikelilingi 4 sekte besar yang menginginkan harta rahasia keluarga Chen. Chen Tian berkata kalau mereka harus cepat kembali untuk mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi di Klan Langit hingga terjadi kekacauan seperti ini. Baru juga mereka berdua sampai di halaman depan Klan Langit, sudah ada 4 orang murid yang datang menghampiri. 4 orang murid ini kaget karena Chen Tian sudah kembali ke Klan Langit. Ketika Chen Tian mengabaikan mereka berempat dan ingin cepat bertemu dengan ketua Klan Langit, dia malah mendapatkan hadangan dari 4 orang murid ini. Entah kenapa 4 orang murid ini tidak ingin membiarkan Chen Tian masuk ke dalam Klan Langit dengan mudah. Hanya mengandalkan kalian untuk menahanku itu hanya buang-buang waktu saja, ucap Chen Tian sembari menunjukkan kepada 4 orang murid kalau dirinya sudah berada di ranah Wuzong. Chen Tian kemudian mencekik salah seorang murid untuk bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi di dalam Klan Langit saat ini. Tiba-tiba saja ada serangan yang menuju ke arah Chen Tian. Ternyata serangan tersebut berasal dari ketua puncak atau adik dari Mo Wentian. Ketua puncak langsung marah-marah dan meminta Chen Tian untuk segera pergi dari Klan Langit sekarang juga. Dia memberitahukan situasi kacau di dalam Klan Langit semuanya disebabkan oleh Chen Tian. Chen Tian, 你还敢回来？不能让陈天走！闭嘴！ Chen Tian kemudian bertanya kepada ketua puncak apa yang sebenarnya sudah terjadi di dalam Klan Langit. Bang MC juga merasa heran karena dia tidak bisa menghubungi Penatua Zuo dan Penatua Bufan menggunakan jimat pesan. Ekspresi wajah dari ketua puncak langsung berubah seakan-akan ada yang sedang dia sembunyikan dari Chen Tian. Tak lama kemudian Zhao Dahai muncul dan memberitahukan kalau Klan Langit sebenarnya tidak berada di dalam kekacauan. Jimat pesan sengaja dikirim kepada Chen Tian agar memancing Chen Tian kembali ke dalam Klan Langit, ucap Zhao Dahai. Dari percakapan di antara mereka, sepertinya sedang terjadi perpecahan di internal Klan Langit. Yang satunya ingin melindungi Chen Tian dan satunya lagi ingin Chen Tian kembali ke dalam Klan Langit untuk mengambil harta rahasia dari keluarga Chen. Xiao Mo pun meminta Chen Tian untuk tidak basa-basi lagi kepada orang yang menghadang langkah mereka. Sementara itu Zhao Dahai langsung melakukan serangan kepada Chen Tian untuk mendapatkan harta rahasia keluarga Chen. Chen Tian pun menahan serangan tersebut sembari bertanya di mana keberadaan dari Penatua Zuo dan Penatua Bufan pada saat ini. Zhao Dahai memberitahukan kalau mereka berdua pada saat ini dikurung di lembah Zhongyu karena tidak setuju dengan rencana leluhur dari Klan Langit. Setiap harinya mereka berdua mendapatkan siksaan petir di lembah Zhongyu. Mendengar ucapan Zhao Dahai ini, Chen Tian tanpa ragu langsung melepaskan pedangnya untuk membuat Zhao Dahai langsung tewas. Selain itu, Bang MC juga membereskan 4 orang murid yang mencoba untuk menghadangnya.
Sementara itu ketua puncak tidak bisa berbuat apapun karena dia paham Chen Tian hanya akan membahayakan diri sendiri jika mencoba untuk menyelamatkan Penatua Bufan dan Penatua Zuo. Di saat yang sama, Penatua Bufan meminta leluhur klan langit untuk membunuhnya saja ketimbang mereka hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan harta karun keluarga Chen. Beberapa saat kemudian Chen Tian datang menghampiri Penatua Bufan dan Penatua Zuo yang sedang diikat menggunakan rantai di bawah lonceng Dong Huang. Kedatangan Chen Tian tentu saja membuat Penatua Zuo khawatir karena seharusnya Chen Tian tidak kembali ke klan langit. Penatua Bufan pun meminta Chen Tian untuk tidak memperdulikan mereka dan pergi sejauh mungkin dari tempat ini sekarang juga. 走得越远越好。 Tuan Jian kemudian memberitahu Chen Tian bahwa petir yang digunakan kepada Penatua Zuo dan Penatua Bufan merupakan sebuah larangan. Jika ingin menyelamatkan mereka berdua, Chen Tian harus melawan petaka surgawi atau hukum langit yang diciptakan oleh lonceng Dong Huang. Tanpa keraguan Chen Tian pun langsung menebaskan pedangnya ke arah lonceng Dong Huang untuk memancing petaka surgawi. 这中被加了禁制。 陈天，快住手！ Situasi ini pun membuat Penatua Zuo meminta Chen Tian untuk segera berhenti karena semua serangan Chen Tian pasti akan dikembalikan oleh lonceng Dong Huang. Tentu saja Chen Tian tidak menghiraukan perkataan dari Penatua Zuo. Bang MC terus melakukan serangan kepada lonceng Dong Huang hingga 10 kali lonceng tersebut berbunyi. 也不过如此。 Sementara itu di aula klan langit, ketua puncak melaporkan kalau Chen Tian sudah datang kembali ke klan langit. Dia pun terlihat marah-marah karena Chen Tian langsung pulang ketika mendengar kabar kalau klan langit sedang berada dalam bahaya. Ketua puncak masih tidak habis pikir dengan keputusan leluhur yang akan membunuh Chen Tian untuk mendapatkan harta rahasia keluarga Chen. Salah satu penatua klan langit memberikan bantahan atas protes ketua puncak. Penatua berambut putih ini menganggap Chen Tian pulang ke klan langit bukan karena kesetiaan, melainkan karena dia hanya anggota klan langit saja. Tiba-tiba saja semua orang kaget karena lonceng Dong Huang terus berbunyi. Mereka semua yakin kalau hal ini pasti ulah Chen Tian yang datang untuk menyelamatkan Penatua Zuo dan Penatua Bufan. Sementara itu Ma Wentian meminta semua orang untuk segera pergi ke lembah Zhongyu guna menyusul Chen Tian. Dia juga memberi peringatan agar tidak ada satupun orang yang melakukan tindakan tanpa seizin darinya. 我问路，独守武器就绝不反和左伯雅。没我的命令。 Kembali lagi kepada Chen Tian, terlihat Bang MC sudah berhasil membunyikan lonceng Dong Huang sebanyak 9 kali. Para tetua klan langit juga sudah datang ke depan lonceng Dong Huang sembari meminta Chen Tian untuk menghentikan serangan. Lebih baik serahkan saja harta karun keluarga Chen, barulah kamu bisa menyelamatkan Penatua Zuo dan Penatua Bufan, ucap salah seorang tetua dari klan langit. Chen Tian pun hanya tersenyum karena dia akan melakukan serangan terakhir kepada lonceng Dong Huang untuk memancing petaka surgawi. Dengan menggunakan teknik lengan cilin, Chen Tian berhasil membunyikan lonceng Dong Huang untuk ke-10 kalinya. 别白费力气了。 Sementara itu di aula leluhur klan langit, leluhur klan langit generasi ketiga bernama Mo Changtian sedang melakukan penghormatan kepada patung gurunya. Dia pun berjanji akan kembali mengunjungi patung ini setelah berhasil menemukan harta karun keluarga Chen. Tiba-tiba saja suara ke-10 dari lonceng Dong Huang terdengar oleh Mo Changtian. Dia pun langsung menuju ke lokasi untuk mencari tahu siapakah orang yang sudah berniat menyelamatkan Penatua Bufan dan Penatua Zuo. 找死！ Sementara itu di luar klan langit, sudah berkumpul master-master sekte besar yang mendengar lonceng Dong Huang berbunyi. Mereka semua menyadari kalau lonceng Dong Huang berbunyi 10 kali, pasti akan ada orang yang melawan hukum langit atau petaka surgawi. Mereka tidak akan membiarkan jenius seperti itu jatuh ke tangan klan langit. Untuk itulah master-master sekte ini akan menerobos formasi pelindung klan langit guna merebut atau membunuh jenius tersebut. 快随我攻进去！
Hukum langit atau petaka surgawi sudah muncul, membuat beberapa orang penatua yakin kalau Chen Tian pasti akan mokat. Jika Chen Tian nantinya mati, maka mereka tidak perlu repot-repot untuk membunuh Chen Tian dan mendapatkan harta karun keluarga Chen. Tuan Jian kemudian berbicara kepada Chen Tian, setelah Bang MC menerima hukuman langit, maka dia akan diakui oleh Lonceng Dong Huang sebagai tuan. Petir dahsyat pun mulai menghantam Chen Tian, diikuti dengan keluarnya pedang langit raksasa yang diketahui pedang ini bisa membunuh jiwa seseorang yang menyentuhnya. Mo Wentian sebagai ketua klan langit sudah pasrah jika Chen Tian harus mati ketika menerima hukuman langit ini. Siapa yang menyangka kalau Chen Tian masih mampu bertahan menggunakan Lonceng Dong Huang sebagai tameng, bahkan Chen Tian berhasil menghancurkan pedang langit menggunakan kekuatannya sendiri. Hancurnya pedang langit membuat penatua Zuo dan penatua Bufan langsung terbebaskan dari rantai petir yang mengikat mereka. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.